Jadi sekalian, cuma yang Kediri, kelompok Kediri, nanti minta jam 7. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil nunggu yang Sange masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekaligus kita perkenalan dulu ya. Sore-sore kita ngawali juga. Perkenalan juga, semalam juga kita udah sedikit diskusi, meskipun juga nggak langsung bercanda. Kalau yang di Kediri saya pancing bercanda. Jadi perkenalkan, nama saya Nur Ahmad Arif, saya berasal dari Probolinggo. Jadi nadanya ya agak-agak Madura sedikit lah gitu. Karena saya besar dari lingkungan di sana, jadi ya seperti ini nadanya. Basic saya bulu tangkis. Saya di bidang keahlian saya di bidang performa analisis olahraga. Cuma saya agak nyasar sedikit ya, masuk di Penjas. Jadi awalnya saya di PKO, di kepelatihan. Selanjutnya saya diminta pindah sama Pak Rektor waktu itu jadi dekan untuk membantu beliaunya di mata kuliah bulu tangkis karena basic saya di situ. Mungkin itu sekilas perkenalan dari saya. Jadi yang paling penting dalam pelaksanaan KKN itu satu, program yang jelas. Gitu. Jadi nanti ketika kita akan bahas program, kita harus benar-benar apa yang dibutuhkan masyarakat kita harus buat di situ. Gitu. Nah, dengan catatan, UNESA juga bukan hanya minta kalian praktek langsung di lapangan, tapi juga minta untuk membuat pelaporan. Nah, sistemnya nanti kita mungkin bagi tugas. Nah, pengalaman saya selama membimbing KKN tahun-tahun kemarin, saya memberikan tugas di masing-masing anak supaya nggak ngerjakan satu-satu gitu. Contoh begini, bagian untuk ngubungi Pak Kades si A, bagian untuk pelaporan si B, bagian yang lain si C dan lain-lain sebagainya. Gitu. Jadi nanti supaya kalian juga benar-benar fokus di masing-masing tugasnya. Yang aku nanya di grup ini nggak semalam ada yang pinter editing atau jadi YouTuber di Surabaya ini, yang KKN Surabaya? Belum Pak, belum nanya itu Pak. Oh belum ya. Yang di Iya. KKN Surabaya itu ada yang sudah jadi YouTuber? Wah kurang tahu Pak. Kalau saya pribadi sih enggak. Yang lain mungkin ada yang sudah jadi YouTuber atau memang ahli editing lah. Tapi kalau editing nanti bisa sedikit nggak apa-apa. Nanti. Tapi kalau ada yang lebih jago mungkin juga membantu nggak apa-apa. Ya, itu yang makanya saya akan mencoba petakan dulu siapa-siapa yang pandai desain, siapa-siapa yang pandai editing, dan siapa yang memang ahlinya jadi YouTuber sekarang dari kelompok KKN 18. Kalau memang ada nanti biar saya petakan untuk pembagian tugasnya. Karena yang paling penting di dalam KKN tahun ini berbeda dengan yang lalu, kalian diminta untuk bermain di sosmed full. Jadi semua pergerakan kalian, kegiatan kalian nanti perlu didokumentasikan dan perlu di-share ke Instagram ataupun di YouTube. Tuh. Oke, mungkin ada pertanyaan sebelum saya mulai untuk diskusi terkait pelatihan KKN. Ada pertanyaan nggak? Lanjut dulu mungkin Pak, nggak apa-apa lanjut dulu. Oke, ini Sangihe belum masuk-masuk. Nggak apa-apa, nanti saya ulang sebentar. Oke, jadi secara garis besar, apa namanya,
materi KKN yang akan kalian terapkan itu ada 4 pilihan. Yang pertama, program kemanusiaan, kewirausahaan, proyek desa, atau mengajar di desa. Itu hanya pilihan yang akan kalian lakukan di daerah yang akan diangkat. Jadi nggak semua program itu kalian harus lakukan di KKN, nggak. Pilih salah satu. Nah, ini KKN Surabaya kira-kira apa namanya yang menjadi target untuk menerapkan program KKN kalian, ada yang punya ide nggak? Contoh, misal, Pak, saya punya ide terkait program kemanusiaan nih. Gimana di Surabaya? Kenapa kok Surabaya perlu program kemanusiaan? Karena ini Pak, di daerah A itu apa namanya karakter manusianya itu misalkan jahat-jahat atau eh, terlalu idealis semua satu lingkungan, misalkan satu RT atau satu kelurahan misalkan. Jadi perlu adanya program kemanusiaan misalkan. Atau apa namanya mayoritas tidak cinta tanah air misalkan, makanya perlu program kemanusiaan atau alasan-alasan lain. Terus berikut juga, Pak, saya punya ide misalkan ngangkat kewirausahaan. Dari sisi apa? Dari sisi misalkan pembuatan kue atau pembuatan apalah, bebas. Gimana di desa misalkan di desa Gedung Cowek misalkan. Kenapa kok Gedung Cowek? Karena di Gedung Cowek itu sebenarnya mereka memiliki produksi bahan yang banyak, misalkan mereka memiliki produksi ikan segar yang besar, cuma wilayah di situ tidak tidak bisa memanfaatkan hasil bumi mereka secara baik. Contoh, jadi ikan-ikan yang didapat itu rencananya mau dibuat menjadi apa namanya kerupuk ikan tenggiri atau apa sebagainya. Kalau kerupuk ikan tenggiri kan sudah mainstream ya. Jadi cari sesuatu yang anti mainstream gitu. Sesuatu yang baru supaya memiliki nilai jual yang tinggi. Itu dari sisi kewirausahaan. Atau dari sisi program proyek desa. Jadi ini kan pemerintah sudah apa namanya memberikan informasi bahwa dana desa itu bisa diarahkan untuk penanggulangan COVID ini. Kali ada ide terkait, Pak, saya punya program untuk menanggulangi atau mencegah penyebaran COVID di daerah A. Nah, kenapa daerah A? Karena daerah A ini salah satu daerah yang diapit oleh zona merah misalkan, atau zona hitam misalkan. Bagaimana cara mencegah penyebaran itu supaya tidak masuk ke daerah A itu? Ini loh Pak program saya. Nah, oke, cocok. Berarti ketika cocok kita nemui kepala desa. Tuh. Ataupun juga program mengajar di desa misalkan. Nah, kalau di era sekarang mungkin bukan hanya program mengajar di desa yang dibutuhkan, tapi program mengajar di kota juga dibutuhkan. Karena melihat Surabaya juga udah menjadi zona hitam yang benar-benar atau merah pekat ya, merah tua lah gitu, yang benar-benar menjadi sarang COVID sekarang, sehingga semua pelaksanaan pendidikan mungkin akan dilaksanakan melalui daring. Nah, disitulah program mengajar yang kreatif perlu Anda buatkan. Nah, targetnya mana? Daerah si B misalkan. Ya sudah, kenapa si B harus punya alasan? Jadi itu gambaran umum terkait program yang harus Anda buat nanti sesuai targetnya. Jadi jangan langsung Pak, saya punya ide A, terus nanti daerahnya saya bingung di mana Pak. Jangan sampai seperti itu. Kalian harus tahu apa namanya target daerahnya dan mitranya siapa. Secara paling mudah mitra itu kepala desa, itu paling mudah. Kalau kalian punya Pak, saya punya orang tua yang memiliki perusahaan besar, contoh Pokari Pak, dari Otsuka misalkan.
saya bisa Pak join dengan Pokari. Oh, lebih bagus kalau seperti itu. Tapi kalau nggak punya nggak apa-apa, mitra dengan kepala desa setempat saja. Nah, saya apa namanya agak naik ke atas. Ini kenapa sih saya nge-share PPT yang saya dapat dari apa dari grup KKN. Ini salah satunya kemarin yang diberikan di apa di grup KKN. Jadi materi-materi itu supaya kalian juga tahu. Namun di PPT yang saya sekarang share ini itu adalah PPT yang khusus untuk kewirausahaan saja, untuk kemanusiaan karena nggak terlalu menurut narasumber itu mungkin apa namanya yang lebih dibutuhkan di era sekarang, di era COVID itu kewirausahaan, jadi lebih dimunculkan di era kewirausahaan dengan konsep yang sama, konsep penerapannya sama. Nah, jadi tidak perlu saya baca ya definisi kewirausahaan. Nah, tujuannya Anda sudah bisa baca karena sudah saya share juga. Jadi tujuan KKN kewirausahaan itu bukan hanya kalian membuat produk, tapi kalian memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana cara apa melakukan kewirausahaan eh, secara baik dan tepat gitu. Jangan hanya kalian, Pak, saya punya produk kue A misalkan. Habis itu kalian kasih ke masyarakat, masyarakat nggak diajari. Jangan sampai seperti itu. Jadi program kalian bagaimana cara hasil bumi itu dibuat sedemikian rupa untuk dijadikan produk baru, itu yang perlu diajarkan ke masyarakat. Tuh. Nah, ini contoh-contoh produk terlari di era pandemi. Nah, yang menjadi apa namanya pilihan itu ini, tapi bukan berarti pilihan-pilihan yang sudah ada itu bukan berarti wajib untuk kalian pilih. Meskipun di luar pilihan ini ternyata kalian punya ide, Pak, kalau bagian ini gimana, Pak? Kalau memang itu memang menurut kalian itu sangat bagus, jadi diangkat nggak masalah. Ini hanya pilihan-pilihan saja, bukan kewajiban untuk dipilih salah satu enggak. Jadi yang paling butuh sekarang internet. Orang-orang semuanya banyak apa namanya berlangganan internet karena memang mayoritas bergerak di rumah. Terus herbal, multivitamin, terus bahan pokok, sembako, frozen food itu sangat dibutuhkan juga karena memang mayoritas orang kan males keluar juga ya untuk jaga jarak sehingga makanan-makanan frozen itu lebih dibutuhkan oleh masyarakat. Terus pelindung diri selama pandemi, ada masker, hand sanitizer, disinfektan, glove, and face shield. Itu banyak lagi kalau kalian mau bikin produk. Produk makanan segar, misalkan sayuran. Bagaimana kalian misalkan, Pak, Surabaya sulit untuk dapetin sayuran segar, misalkan seperti itu. Ternyata ada salah satu tim kalian yang punya link untuk mendapatkan sayuran yang paling dibutuhkan dalam meningkatkan imun. Contoh, misal eh, sayuran yang dapat meningkatkan imun, misalkan sayuran A, misalkan. Pak, saya punya apa namanya eh, daerah pemasok untuk ke Surabaya. Jadi misalkan daerah daerah Gunung A ini bisa menghasilkan produk sayuran ini Pak gitu. Yang bisa nantinya kita kirim ke Surabaya dan kita bisa apa namanya kita olah sedemikian rupa sehingga memiliki nilai harga yang lebih tinggi. Contoh apakah sayuran A itu dibersihkan dulu baru dibungkus atau gimana supaya bisa memiliki nilai jual tinggi. Nah, program-program itu yang perlu diterapkan di masyarakat. Atau jasa pengiriman barang misalkan kalian bikin apa namanya bikin aplikasi terkait sistem untuk pengiriman barang di era COVID misalkan. Apa sih yang dibutuhkan di era COVID? Oh, ternyata di era COVID itu sangat butuh mayoritas masyarakat di era COVID itu bermain di apa namanya
apa namanya? Kalau di Gojek tuh untuk pengiriman barang, Grab, Gojek. Gosen Pak, gosen. Ya, Gosen. Nah, itu. Kalian bisa juga, mungkin kalau Gosen kan maksimal, kalau dulu sampai 25 kilometer ya. Nah, mungkin kalian bisa menerapkan aplikasi itu untuk sekitar wilayah terdekat. Contoh, saya berada di Kebraon, berarti jangkauan aplikasi saya hanya daerah Kebraon. Misalkan saya mau beli nih di Indomaret dekat rumah saya sekitar 200 meter, saya mau beli apa namanya Pepsodent online. Jadi jangkauan kalian hanya bermain di sekitar nggak jauh dari daerah kalian. Misalkan di setting seperti itu, karena memang pergerakan manusianya kan memang nggak jauh-jauh, cuma beli di daerah sekitar misalkan. Makanya kalian membuat aplikasi itu. Bisa-bisa saja hal itu bisa kalian lakukan. Nah, ini produk-produk yang sudah dimunculkan oleh UNESA seperti ini. Ada kunyit, ada rempah jahe, terus jasa transportasi. Nah, begini, saya sedikit sharing. Kalau melihat jasa transportasi, saya ingat di Eropa. Jadi kalau di Eropa nanti saya coba share ya, saya cari ya fotonya. Jadi di Eropa itu khususnya di Jerman itu ada pengiriman barang via begitu, pakai sepeda begitu. Mayoritas pakai sepeda. Kemana-mana orang yang ngirim barang-barang, entah itu paket, entah itu makanan, itu pakai sepeda orangnya. Kalau di sini kan semua pakai motor ya. Nah, jadi kalian bisa juga menggunakan apa namanya, membuat jasa transportasi menggunakan sepeda. Salah satunya untuk meningkatkan imun kan. Kalau orang bersepeda kan juga meningkatkan imun. Yang kedua mengurangi polusi udara kan seperti itu. Tapi dengan catatan pengantaran barang itu tidak lebih dari misalkan 20 kilo atau 10 kilo misalkan. Pak, 10 kilo terlalu jauh, ya 5 kilo udah sejauh-jauh misalkan seperti itu. Karena juga kalau terlalu jauh pakai ontel ya bisa-bisa ya disenggol motor jatuh kan, itu yang menjadi bahaya gitu. Jadi di sana itu mayoritas pakai sepeda, di belakangnya ada box gede. Itu mereka ngontel gitu untuk ngirim barang gitu. Itu salah satu ide bagus karena di sini kan juga belum muncul itu ide itu. Nah, ini untuk fokus pemerasan terkait hasil bumi ya, ikan. Misalkan di frozen, setelah kasih bumbu baru di frozen. Jadi bumbunya yang enak berarti kalau bikin seperti itu. Supaya laku kan begitu. Terus ini juga sayuran. Terus ini apa namanya, hasil bumi yang diolah lagi menjadi makanan lebih enak. Misalkan singkong goreng mungkin yang perlu Anda buat yang lebih lembut dan rasanya lebih enak. Nah, itu kan bisa dijual dengan bungkusnya yang lebih bagus misal. Ini juga terus kopi, misalkan ada kalian punya apa saudara di lingkungan gunung yang penghasil kopi, bisa itu produknya dibuat jadi produk seperti ini. Buah ini kan semuanya sekarang membutuhkan makanan-makanan yang lebih awet ya. Kalau buah nggak dikasih apa namanya ini cairan apa itu ya, bahasa lupa aku. Kalau nggak dikasih cairan seperti itu kan mudah untuk busuk. Nah, makanya dimasukin di situ, dikasih cairan itu supaya lebih awet gitu. Nah, mungkin itu saja gambaran dari saya yang akan kalian kerjakan nanti. Kira-kira ada pertanyaan nggak dari yang saya jelaskan tadi? Gini Pak, saya izin ya mau Ini siapa ngomong. ini? Laili Saya, ya? iya Laili saya ya? Laili. Jadi kan Laili. alhamdulillah, alhamdulillah.
Jadi kebetulan saya ini kan punya usaha gitu Pak di bidang kopi. Terus habis itu saya biasanya ngambil biji kopi itu dari Temanggung. Apa itu bisa dibuat KKN ini juga ya Pak? Maksudnya diolah, tapi kan ngambilnya dari Jawa Tengah gitu loh Pak. Apa gitu boleh? Makasih Pak. Oke. Jadi yang saya katakan tadi, terima kasih ya Laili sudah melontarkan pertanyaan yang sangat bagus untuk mancing teman-temannya juga untuk diskusi di sini. Jadi proses KKN itu bukan hanya memanfaatkan hasil bumi daerah tersebut, tapi intinya ketika kita fokus KWU, bagaimana cara meningkatkan atau mengembangkan perekonomian masyarakat. Jadi sangat baik ketika memang Mbak Laili itu punya jalur untuk ngambil kopi dari Temanggung, tapi diolah di Surabaya, nanti dijadikan produk Surabaya, itu malah lebih bagus, nggak masalah. Intinya KWU itu bukan memanfaatkan hasil bumi setempat untuk dijual, bukan seperti itu. Tapi meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Tanpa melihat ini barang ini dari mana asalnya, tanpa melihat itu. Itu sangat bagus kalau mau, tinggal diskusi dengan kelompok kalian. Apakah kelompok kalian setuju atau ada unek-unek yang lain? Itu yang perlu kita diskusikan. Monggo yang lain atau Mbak Leli lanjut. Ada pertanyaan lagi? Iya Bapak. Jadi untuk ini sekedar sharing juga, barangkali teman-teman nanti berminat. Jadi itu nanti kan saya kan pesennya itu berupa biji mentah. Terus nanti dimasak sendiri pakai mesin di rumah. Terus habis gitu baru nanti dijual. Bisa dijual bijian, bisa dijual sudah berupa bubuk. Jadi ya seperti itu sih Pak gambaran umumnya. Jadi nanti kita kayak rebranding gitu juga nggak apa-apa. Pakai pakai nama yang ditentukan sama teman-teman nanti gitu. Sekira Oke, ya ayo cukup Pak. monggo. Cukup Pak Ya. dari saya. Oh ya. Ya silakan diskusikan dengan teman-teman. Kalau saya sih hanya ngikut dari program kalian, saya tidak bisa untuk memerintah kalian. Oke, itu aja, kopi aja, lanjutkan gitu. Saya malah nggak suka dengan model seperti itu. Gitu. Saya lebih suka kalian punya ide cemerlang, saya ngarahin aja gitu. Saya ngikutin aja. Nah, kalau memang teman-teman kalian setuju, oke, nggak masalah. Nah, saya jelaskan ya keuntungan sama beberapa kerugian atau sisi negatif. Sisi positifnya dengan menjalankan program Laili, satu, kalian tidak perlu bersusah payah untuk mencari program. Itu satu. Yang kedua, kalian tidak perlu susah payah untuk mendapatkan kopi karena sudah ada jalurnya lewat Laili misalkan. Jadi tinggal kalian mengolah kopi itu mau dijadikan bubuk kah, mau dijadikan kopi hitam biji-bijian seperti itu. Ini. Nah, seperti ini kan. Nah, mau diolah seperti ini, atau mau dibuat bubuk, atau mau dibuat langsung minuman kopi misalkan. Itu bebas. Tapi ada beberapa sisi negatif yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, ketika Anda melakukan program itu di masyarakat, kalian juga akan kesulitan untuk menentukan daerahnya. Pak, gampang daerahnya, daerah A saja langsung disebut. Gitu. Sekarang begini, emang daerah A lagi butuh program KWU, kan seperti itu. Nah, jadi kita cari juga daerah-daerah yang memang benar-benar membutuhkan program KWU, yang benar-benar membutuhkan loh, jangan hanya butuh, tapi yang benar-benar membutuhkan. Karena tugas kita meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Kalau dari sisi KWU, Nah, terus selain itu
sisi negatif dari program yang sudah dipilih oleh Laili ketika tidak sepakat dari teman-teman yang lain, nanti kita akan kesulitan juga dalam apa namanya ya, memaksimalkan program yang kita jalankan. Pasti ada eker-ekeran, bahasanya kan seperti itu. Makanya perlu koordinasi satu kelompok ini, 9 anak ini, pastikan program apa yang kiranya menjadi persetujuan kelompok. Jangan sampai satu anak pun nanti menjadi benalu di dalam kelompok tersebut. Saya malah gak suka itu. Saya malah suka kalian itu kompak meskipun beda jurusan. Anggaplah kalian menjadi saudara baru. Itu dari saya, Mbak Leli. Jadi ini sudah saya catat dan bisa jadi catatan buat kalian untuk pilihan ide-ide selanjutnya. Nah, mungkin ada yang lain dari Mbak Laili selain Mbak Laili. Permisi Pak. Monggo. Mungkin ini izin saran aja sih Pak. Ini siapa ini? Muhammad Indra. Muhammad Indra. Ya. Bentar. Muhammad Hendra ya. Oke. Izin saran aja Pak. Ini kan Ya. teman-teman di sini kan mayoritas kan Surabaya. Yang meskipun Ya. maaf ada yang di luar Surabaya. Bagaimana kalau alangkah baiknya kita yang dari masing-masing di daerah Surabaya ini sekiranya memaparkan, sekiranya di daerah tersebut ini apa sih yang sekiranya bisa ditunjang dari entah itu aspek pendidikan, kemanusiaan, kewirausahaan dan kawan-kawan seperti itu Pak. Jadi katakanlah saya di daerah Rungkut, di daerah Rungkut ini kayak gini, harusnya perlu gini. Nanti di daerah lain teman-teman katakanlah ada yang di Gunung Anyar dan lain-lain nanti juga memaparkan kira-kira. Nah habis itu kita diskusikan langsung kita tarik kesimpulan kira-kira dari masing-masing daerah di kawan-kawan ini yang berpotensi untuk kita adakan suatu kegiatan ini apa dan yang cocoknya bidang apa seperti itu Pak. Bagaimana Pak? Saya setuju kalau itu ide bagus banget itu. Saya setuju. Nah, teman-teman sudah siap belum? Karena begini, apa namanya, setelah presentasi dari masing-masing orang di kelompok ini selesai, otomatis kan kita punya gambaran. Nanti lebih mudah untuk meruncingkan program yang kita akan jadikan target. Itu lebih mudah daripada saya mancing satu, nanti akan kesulitan juga. Lebih mudah, mendingan kalian presentasi satu-satu yang memiliki program di masing-masing daerah masing-masing bisa diceritakan di sini gitu. Itu lebih mudah untuk menentukan program yang akan kalian angkat nanti. Monggo gimana yang lain? Kalau nggak ada, coba ini saya tanya ke Mbak Nur dari Sangihe. Iya Pak. Ya, sekaligus kan bisa perkenalan nih bagi yang belum kenal dengan Mbak Nur dari Sangihe. Ya. Oke, dari Mbak Nur ini rencananya program yang akan diambil apa ini? Mungkin bisa di-sharingkan di sini. Ya, saya masih bingung antara dua program. Yang pertama kewirausahaan dan yang kedua itu kalau tidak salah program proyek di desa kalau tidak salah ya Pak. Kalau Ya, proyek kewirausahaan, desa. ya kalau kewirausahaan di sini keuntungan di daerah saya itu kan ada rempah-rempah. Kalau di daerah luar mungkin rempah-rempah itu hanya sebagai rempah-rempah buat makanan, tapi di sini bisa dijadikan sebagai sebagai minyak, misalkan untuk minyak urut misalnya Pak, atau minyak untuk menambah stamina tubuh. Misalkan orang yang masuk angin atau tenggorokannya sakit, itu bisa menggunakan rempah-rempah dari cengkeh. Dan kebetulan di sini sekarang sedang musim cengkeh, jadi saya pikir sangat bagus itu adalah peluang untuk membuat minyak itu. Dan nanti diberitahu kepada masyarakat, kemudian diberitahu fungsinya apa. Iya, manfaatnya seperti apa.
Kalau dari saya, menurut saya seperti itu untuk kewirausahaan. Dan lagi ini kan daerah kecil ya Pak di Sangihe. Ada beberapa pulau di sini yang pulaunya di luar bahkan masih belum, kadang listriknya itu masih belum ada. Jadi beberapa keperluan seperti untuk penanganan yang sangat dasar saja, misalkan untuk hand sanitizer Pak, itu belum ada di sana. Karena mereka kalau ke pasar untuk membeli itu harus menyeberangi lautan, itu pun kalau ada, kalau tidak ada ya tidak punya. Bahkan masker itu masih harus ke pasar yang harus menyeberang lautan dulu. Jadi kalau menurut saya iya Pak, jadi saya pikir untuk memproduksi itu dan diberikan kepada masyarakat yang sekiranya memang tidak bisa membeli. Ada beberapa memang di sini pulau yang penghuninya sedikit dan perekonomiannya kalau bisa dikatakan ya Pak di bawah seperti itu. Oke, itu sebenarnya apa namanya, ada 3 peluang besar ya Mbak ya yang dimiliki oleh Sangihe untuk KWU. Emang untuk program kemanusiaan atau proyek desa atau mengajar itu menurut Mbak lebih peluang mana dibanding dengan kewirausahaan? Sebenarnya kalau untuk peluang yang lebih besar di saya itu untuk proyek desa itu ya Pak, membantu kan. Karena di sini kakak saya kebetulan adalah kepala lindungan, jadi ada relasi dan juga ya, jadi dekat dengan kepala desanya juga. Oke. Iya. Yang paling dibutuhkan di sana sekarang itu lebih cengkeh, masker, atau hand sanitizer? Tiga-tiganya dibutuhkan Pak sebenarnya. Yang paling dibutuhkan? Tiga-tiganya? Iya Pak, tiga-tiganya yang paling dibutuhkan di sini. Karena banyak pulau kecil di sini Pak yang. Kalau cengkeh itu emang dibutuhkan orang banyak ya cengkeh. Dalam artian begini, cengkeh itu selain untuk buat stamina, emang kebutuhan sehari-hari masyarakat di sekitar itu butuh apa dengan cengkeh sih? Karena cengkeh ini Pak bisa digunakan sehari-hari seperti bahkan hal kecil misalkan mengurangi gigitan serangga. Kemudian ada beberapa juga yang menggunakannya sebagai alat. Saya juga pernah dengar dari penjual minyak cengkeh katanya itu juga bisa meredamkan panas. Oke. Karena yang ada di otak saya itu sebenarnya cengkeh itu ide bagus ketika masyarakat diajarkan bagaimana cara membuat cengkeh menjadi minyak lah ya, sampai menjadi minyak, terus diajarin untuk apa namanya, apa bahasanya ya, kalau dibungkus dimasukin di botol ada namanya saya lupa. Nah, dimasukin di situ, terus diberikan apa namanya, diberikan merek atau diberikan iklan di situ, gambar-gambar, bisa dijual. Itu cengkeh dalam jangka panjang. Nah, kalau memang apa namanya, kebutuhan mendesak itu masker sama hand sanitizer, masker itu berkaitan dengan kain. Ada nggak produksi kain besar-besaran di situ? Ada Pak, dan kebetulan saudara saya kan juga seorang penjahit, jadi gampang untuk itu. Kalau untuk produksi kain, ya saya juga bisa menjahit soalnya Pak. Oke. Emang di daerah Mbak Nur ini penjahit itu ada berapa sih di lingkungan Mbak lah kira-kira? Kalau di lingkungan saya ada 1, 2, lebih dari 5 orang Pak. Oke, lebih dari 5 orang kira-kira menurut Mbak dengan luas wilayah Mbak itu banyak atau sedikit? Sedikit. Oh sedikit ya, berarti kan istilahnya perlu adanya pelatihan menjahit kan, berarti seperti itu. Itu yang paling penting kan untuk membuat masker kan, seperti itu. Iya Pak. Terus yang kedua, hand sanitizer. Hand sanitizer kalau memang dibutuhkan berarti kan kita perlu memberikan pelatihan bagaimana cara membuat hand sanitizer yang mudah. Nah, info terbaru dari hasil penelitian ternyata apa namanya, kandungan dari minyak sirih atau sabun sirih atau apalah yang berbau sirih gitu, itu ternyata bisa apa namanya,
bukan membunuh bahasanya itu apa ya, Mem- membersih virus COVID gitu. oh, Jadi sebagai pengganti sabun seperti biasa, itu lebih ampuh daripada sabun-sabun biasa gitu. Nah, kalau memang di sana juga lingkungan mayoritasnya ada daun sirih, itu lebih bagus. iya di sini lumayan banyak sih Pak. Daun sirih ya. Iya, karena pohonnya besar-besar di sini. Wih, iya, itu mantap itu. Nah, itu bisa sih untuk dijadikan pilihan. Jadi, yang paling gampang untuk didapatkan itu apa sih? Kain kah atau daun sirih kah? Nah, untuk proses yang paling cepat, produksinya apa sih? Kain kah atau hand sanitizer? Oh, Hand kalau sanitizer itu yang perlu dipikirkan. proses yang paling, kalau menurut saya yang paling paling cepat sepertinya kain Pak. Kain ya. Yang penting berarti kainnya cepat dapat dan cepat Pendapatan dijahit. kain itu. Ya, Iya, oke. iya Pak. Itu lebih baik menurut saya sih, program masker itu lebih mudah karena sumbernya, source-nya udah dapat di situ. Itu tinggal Iya Pak. dari Mbak Nur itu tinggal dipikirin lagi proses apa yang akan diajarkan ke masyarakat gitu. Karena yang paling penting itu bukan hanya produk. Jadi bagaimana cara membuat masker dalam satu hari. Misalkan nih, Nur Rahmat memproduksi masker dalam satu hari bisa sampai 10. Tapi ajarkanlah teknik bagaimana cara membuat masker dalam satu hari dapat 100. Nah, jadi istilahnya lebih efektif gitu. Itu teknik-teknik itu yang perlu diajarkan ke masyarakat. Dengan catatan jangan sampai masker yang dibuat itu ternyata banyak COVID-nya. Nah, itu kan juga diajarkan itu. Jangan sampai yang jahit ternyata kena COVID. Jadi nular kemana-mana malah. Kan seperti itu. Itu yang perlu diajarkan di masyarakat. Antisipasi seperti itu. Itu bagus itu. Jadi tinggal disiapkan, dipikirkan lagi, terus persiapkan nanti apa namanya proposal. Jadi mulai nanti malam, besok sampai hari Sabtu kita sering diskusi untuk pembuatan proposalnya. Pak kurang apa ini, Pak mungkin ada tambahan apa dan segala macam. Apakah sudah selesai? Apakah sudah finish untuk proposal saya atau gimana? Nah, itu bisa untuk diskusi ke depannya. Mungkin itu saja dari saya, Mbak Nur. Mungkin ada tambahan dari Mbak Nur. Mbak Nur. Iya Pak, dari saya juga itu saja. Oke. Kalau dari Mbak Nur sudah apa namanya? Sudah merasa pas, ya tinggal Ingin saya dipikirkan lagi. tanyakan akan Ya, monggo. saya tanyakan lagi. Oke. Ya, ya. Monggo Mbak Nur, masih ada yang ditanyakan? Halo, Mbak Nur. Oke. Mungkin untuk selanjutnya dari Kepulauan Sangihe udah selesai. Untuk arahannya tinggal dieksekusi ya untuk programnya di apa namanya? Dipoles programnya apa yang akan diterapkan dan bagaimana prosesnya. Terus dari kelompok Surabaya. Nah, ini kakaknya Surabaya ini. Gimana yang menurut tadi Mas Muhammad itu perlu nggak dari kalian setiap individu memaparkan ide-ide kalian, unek-unek kalian untuk menentukan program yang lebih bagus? Monggo, Mas Muhammad dan kawan-kawan, Mas Nizar ini yang ketuanya. Ya, nggak apa-apa sih Pak. Menurutku juga bagus malahan kalau ada pemikiran dari tiap individu nanti diambil poinnya yang paling memungkinkan dan cepat ditindaklanjuti. Mengingatkan waktu kita KKN juga dari tanggal 1 sampai 31 Bang ya. 1 Iya, bulan dong ya. benar.
Tapi mungkin juga diperkirakan waktunya juga seefisien mungkin, dan juga mengingat juga 1 bulan kan ini, jadi ya monggo. Tapi kalau saya pribadi ada pemikiran kayak bikin koperasi sampah, Pak, bank sampah ya istilahnya, kayak gitu kan dulu ada. Ini saya Nizar dari Gunung Anyar, Pak. Jadi di sini problem yang paling mudah dilihat di sini ya, depo sampah juga kurang yang pertama. Terus jadi warga-warga kebanyakan masih membuang sampahnya sendiri ke depo-depo yang ya istilahnya beda kecamatan gitu, Pak. Ya ada di kecamatan Gunung Anyar sendiri ada, tapi untuk bagian kebersihan itu nggak banyak, Pak, petugasnya. Jadi nggak semua RW RT itu diambili gitu loh. Jadi ada yang membuang sendiri. Ini mungkin kepikiran untuk bikin bank sampah. Jadi kita nabung tapi nabungnya sampah, Pak. Jadi kayak di mana ya itu? Itu ada kok. Nanti setiap sampah dihargai, untuk plastik berapa, untuk botol berapa, dan untuk kaleng berapa. Dan itu kan fungsinya nanti untuk banknya juga didaur ulang kan, seperti itu. Yaitu juga nanti mengedukasi masyarakat bagaimana memilah sampah organik maupun anorganik. Itu ya nanti itu urusan lain lah, tapi secara garis besar itu juga program koperasi itu masuk mencakup kewirausahaan nggak sih, Pak? Jadi itu juga dikelola sama masyarakat sekitar juga. Jadi nanti tidak hanya kita membuatkan saja, tapi melibatkan masyarakat untuk mengelola juga. Nanti yang jaga juga ada dari pemuda kan gitu, karena masih banyak yang nganggur di pandemi juga, Pak ya. Jadi mungkin untuk pelaksanaannya itu dirinci juga. Saya juga belum mendetail seberapa rinci nanti pelaksanaannya, tapi sebisa mungkin dilakukan seprofesional mungkin, walaupun kita tahu waktunya mepet 1 bulan. Jadi kalau dari saya sih koperasi sampah itu sih, nabung sampah itu tadi idenya. Karena kalau untuk produk sepertinya kalau saya pribadi ya mainstream aja, Pak. Kayak yang lain juga tak lihat-lihat teman-teman sekelas yang lain juga bikinnya produk seperti itu. Barangkali ini jadi apa ya? Jadi gambaran teman-temanmu. Anti mainstream lah yang seperti itu. Barangkali ada teman yang lebih punya ide yang lebih efisien mengingat waktunya juga. Silakan yang lain. Oke. Jadi Mas Nizar sudah menjelaskan sedikit idenya terkait bank sampah, sesuatu yang anti mainstream di era sekarang ya, karena memang di era sekarang itu benar-benar nggak fokus pada bank sampah, fokus pada COVID, tapi Mas Nizar memberikan program di luar sesuatu yang orang butuhkan gitu, tapi memang itu secara tidak langsung dibutuhkan oleh masyarakat setiap harinya, menjadi kebutuhan penting gitu, meskipun mereka sebenarnya tidak fokus ke situ karena fokus ke COVID sekarang kan semuanya gitu. Jadi itu sesuatu yang anti mainstream dan sangat dibutuhkan. Monggo yang lain. Dari Mas Bima, Eka, siapa ini lagi nih? Risma. Ya Rinus. Ini kok ada 10, hilang 1, siapa yang keluar nih? Aulia Ayi, Pak. Kayaknya sinyalnya, Pak. Oke. Monggo yang lain. Ini kok pada diam? Nanti kalau udah ternyata dipilih salah satu temen, Nizar atau Laili, ternyata nanti ada kesulitan, ada yang gremeng di belakang. Itu yang saya nggak suka. Mendingan
Kita ngobrol sekarang, kita tentukan sekarang supaya hari Sabtu. Iya, saya malah bingung keluar sendiri saya malah ini. Oke. Tadi nyampe mana tadi udah? Saya tadi kesulitan untuk masuk lagi saya. Malah kena kick sendiri. Menentukan program yang mau dipilih, Pak. Oh ya, setelah melewati bank sampah tadi udah itu. Gini nih, apa namanya? Jadi diskusi kita ini ada 2 kali nanti. Jadi hari ini sama hari Sabtu besok. Yang pertama, harapan dari hasil diskusi kita, kalian dapat menyusun proposal. Nah itu. Terus yang kedua, menyusun logbook kegiatan selama 1 bulan. Itu yang penting nanti di KKN. Jangan sampai semua kegiatan kalian ada yang terlewat untuk dibuatkan logbook. Dan juga jangan lupa, bukan hanya logbook, kalian juga semua kegiatan kalian itu perlu didokumentasikan. Itu penting. Terus, apa namanya, menyusun materi program, ya jelas. Nanti revisi proposal, baru proposalnya diunggah ke SIM KKN. Ini kalau melihat ini apa namanya program yang dicanangkan dari pihak KKN memang penlat kedua dan diunggah ke SIM KKN berarti kan hari Sabtu harus diunggah. Berarti sebenarnya kan kalian dituntut untuk sekitar 3 hari ke depan atau 4 hari ke depan itu harus segera mengumpulkan atau mengunggah proposal yang kalian buat. Itu yang apa namanya yang menjadi poin perhatian pada hari ini. Jadi semakin kalian segera menemukan solusi dalam satu tim itu malah semakin bagus. Monggo kira-kira ini ada 2 ide dari Mbak Nur sama Mas Nizar, Mas Nizar ya, Mas Nizar. Mungkin ada yang lain atau setuju dari Mbak Laili sama Mas Nizar misalkan. Atau ada yang lain, monggo. Monggo. Ini kok pada diem semua? Oke, atau begini, apa namanya, saya tawarkan. Atau kalian, karena memang kita juga belum saling mengenal lebih dekat ya, mungkin kalian juga ada batasan, nggak enak apa, gimana, saya juga nggak tahu. Apa kalian mau diskusi dulu intern, satu kelompok, kira-kira kalian diskusi, cari satu program yang kalian sepakati bersama, baru diskusi sama saya. Karena hari ini saya juga nawarin kalian untuk apa memamerkan ide masing-masing, pada sulit semua nih pada ngomong. Padahal tinggal ngomong doang padahal. Ya mungkin bener kata sampean Pak, mungkin kita akan rembuk dulu, ketemu dulu, rembuk dulu, tapi akan diutarakan hari Sabtu gitu Pak. Kalau hari Sabtu diutarakan, jangan, malah hari Sabtu itu harus selesai proposalnya. Oh gitu. Kalau bisa, kalian malam ini diskusi. Kalau sudah diskusi, baru kalau nanti misalkan diskusi selesai sampai jam 7 kalian. Misalkan setelah itu kita lanjutin diskusi ini untuk memantapkan program supaya kalian segera menyusun proposal. Oh gitu. Oh ya wes. Gimana? Oke. Jadi ya nggak apa-apa. Gimana sebelum saya selesaikan, saya mau kenalan satu-satu dengan suaranya masing-masing. Oke, saya pengen lihat wajahnya masing-masing deh. Bang Yarinus dari tadi udah kelihatan nih, yang lain belum. Nah, Mas Nizar udah kelihatan. Yang lain mana? Loh, aku kan udah kelihatan dari tadi, bukan ya? Belum ya? Iya, tapi kadang-kadang mungkin sinyal saya Pak. Nah, Mas Bima.
Ini kan kenalan. Udah kelihatan ya? Oke. Oke, berarti sekarang kita sambil diskusi santai, jangan diskusi program ya. Soalnya dipancing diskusi program pada diem semua kan sulit nanti. Anjing. Nah, ini Mas Ramadan. Yang jadi ketua KKN di sini siapa? Apa sudah dipilih nggak? Yang jadi ketua, sekretaris, begitu-begitu? Mas Bima. Jangan. Mas Nizar, Pak. Nah, ini untuk kelompok yang di Surabaya ini udah jadi memilih siapa nih ketuanya, sekretarisnya? Mas Nizar mungkin. Ditanya perangkatnya itu apa, tapi emang perangkat kelompoknya masih belum, Pak, masih belum, karena memang terakhir ada yang join juga baru hari apa ya, pokoknya barusan lah fixnya total anggotanya ya ini gitu. Jadi kelengkapan keanggotaan belum gitu, Pak. Jadi maaf. Oke, nggak apa-apa. Berarti ini kita sepakati dulu, saya pengen megang kepalanya dulu, ketuanya siapa yang disetujui. Nah, baru kalian susun sekretarisnya siapa, bendaharanya siapa, tim editingnya siapa, tim kameramennya siapa, nanti baru itu diatur. Saya minta penentuan ketuanya siapa dulu. Mas Hendra mungkin, Pak. Hendra ini yang Muhammad Ramadan ini ya? Boleh, yang lain? Yang lain suaranya mana? Mosok Mbak Nur tok yang ngomong. Tadi yang ngomong siapa ini suaranya ini? Wajahnya nggak kelihatan. Mbak Laili dah. Nah iya yang tertutup. Mbak Laili kameranya nggak dihidupin ya? Terus Mbak Risma mana? Mbak Risma, Mbak Aulia. Ini Mbak Risma kok nggak muncul-muncul sama Aulia? Mbak Eka, Yarinus, Bima, setuju Ramadan atau Nizar? Saya setuju Mas Nizar, Pak. Mas Nizar. Eka setuju siapa Eka? Eka Finpo. Iya, Pak. Saya setuju sama Mas Nizar. Oke, Yarinus. Aulia Pak. Kembaran wis kamu enggak tahu SD. Aulia Pak. Yarinus gimana? Ini Aulia malah ini. Aulia, wajahnya dua-duanya nggak dilihatin juga. Di mana ini? Nah, Mbak Risma. Iya, Pak. Hadir. Kameranya nggak bisa dihidupin. Sudah, Pak. Oke. Mbak Risma dari mana? FIK, Pak. Oh, ala Risma mahasiswa aku lah iki. Iya, Bapak. Oh, alah tak pikir semua jurusan Ya. Oke. Terus Laili. Mumpung karena kan nanti juga mau dimasukin di YouTube nih. Tolong dihidupin kameranya dong. Wajahnya munculin semua dong. Sudah, Pak. Nah. Oke. Begitu dong, Pak. Oke, ini baru 34 ada satunya mana ya? Ada 9. Oh, kurang 1 ya? Siapa yang hilang? Mama. Mas Nizar, siapa yang hilang? Nah ini tadi malah. Ada 9 ya? Kurang 1.
Walah mahasiswa kita. Apa ini kurang satu? Mas Nizar, siapa Mas Nizar? Kurang satu ini. Siapa ya? Ini Pak, Sunadin namanya. Kalau nggak salah. Siapa ya? Sudah muncul nih, baru 11 nih. Gabung kayaknya, Pak. Nah, baru muncul. Siapa nih? Tetap 9. Gambarnya aja ada 9. Eka Vinko, Yarinus Risma, Aulia. Siapa pakai udah Gambarnya ada. Gambarnya ada berapa sih di situ? Ini ada 9 kan? Iya, ada 10 total, Pak. Namanya ada 10. Loh, hilang satu lagi. Tadi 11. mungkin Pak. Cari ini. Astagfirullah. Laili, Nizar, Yarinus, Eka, Bima, Hendra ada, Risma ada, Aulia, Sunadin. Oh iya, Nadine. Ini Nadine. Sunadin, siapa yang kenal sama Sunadin? Bapak. Kok nggak online, Mbak? Berarti nanti tak kosongi kalau nggak online dia. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan supaya situasinya udah mulai cair nih. Ada yang mau didiskusikan sebelum saya tutup? Oke, dilanjut silakan Mas Hendra. Monggo. Oke, Pak. Gini, Pak. Sedikit untuk aja sih. Ini kan Iya. kebetulan basic saya di pendidikan. Selama era COVID-19 ini kan pendidikan didukung juga dari edaran Kemendikbud kemarin bahwasanya penerapan pendidikan ini berbasis daring, Pak ya. Ya. Kita tahu kan basis daring ini kan sangat secara tidak menghadirkan kita secara tatap muka, sehingga seperti penerapan pembelajaran secara fisik, kedisiplinan maupun penerapan seperti kecintaan pada negara yang bisa diimplementasikan melalui seperti upacara bendera, pramuka, paskibra dan kawan-kawan ini jadi kurang terrealisasi, sehingga ilmu-ilmu yang didapat oleh siswa baik SD, SMP atau SMA ini hanya pengetahuan, gitu Pak. Jadi dalam segi praktek ini kurang. Nah, praktek ini kan saya rasa juga penting Pak sebagai pembentukan mental, karakter, kedisiplinan maupun kecintaan pada negara, Pak. Nah, yang menjadi unek-unek saya sendiri, yang menjadi unek-unek saya itu seperti itu Pak. Jikalau alhamdulillah kelak COVID ini akan berlangsung cukup lama, seperti terdapat beberapa wacana sampai akhir tahun, tentunya sistem daring ini kan akan terus berlanjut sampai pada saat itu, Pak. Nah, lantas mungkin hal tersebut bisa kita imbangi dengan penerapan seperti pendidikan berbasis praktek untuk mengangkat lagi kedisiplinan, karakter dari siswa maupun pada negara itu melalui daring. Nah, mungkin kan ini bukan hanya tertuju pada satu provinsi atau area tertentu, tapi hampir mencakup semua di Indonesia. Makanya terjadi, Pak. Nah, barangkali hal tersebut kita implementasikan melalui sistem-sistem atau program-program yang bisa kita sepakati bersama. Oke, terus. Terus Mas? Ampun Mas, gitu aja. Oh, gitu aja. Barangkali teman-teman jika ini bisa diupayakan, bisa
langkah-langkah yang akurat untuk menunjang itu semua. Pada dasarnya, khususnya kalau saya menunjang kan ini di tataran dasar, di tataran siswa SD. Ini kan sistem pendidikan melalui daring. Tentunya jika hampir 90% kegiatan anak itu di rumah, Pak. Nah, jika di rumah otomatis tanpa pengawasan dari, ya benar ada pengawasan itu dari orang tua, tapi tidak katakanlah seketat atau sedisiplin penanganan dari guru. Bukan maksud untuk merendahkan orang tua, enggak Pak. Cuman apa adanya seperti itu, sehingga anak-anak katakanlah SD SMP ini lebih lari ke namanya teknologi Android, Pak, sehingga sekali aplikasi diakses oleh adik-adik kita SD SMP maupun bahkan SMA, sehingga waktu 90% di rumah ini banyak dihabiskan di sosial media atau alat telekomunikasi Android kita, Pak. Sehingga untuk mengoptimalkan kedisiplinan karakter atau kegiatan sama negara itu saya rasa kurang, Pak, dari segi praktek, bahkan untuk olahraga juga, Pak. Nah, barangkali ini kalau ada pengupayaan seperti itu, mungkin bisa dipikirkan program yang tepat gimana, solusi yang tepat gimana, langkah-langkah yang tepat itu, Pak. Mungkin ini cuma sekedar unek saya. Oke, Mas. Jadi masukan dari Mas Hendra sangat bagus ya. Yang ditarget itu kan khususnya pada sekolah dasar ya, yang benar-benar sangat membutuhkan untuk untuk pendampingan atau pembuatan aplikasi atau pembuatan program itu gitu. Tinggal kalau saya kembali lagi tinggal kesepakatan dari kelompok. Jadi kita sudah memiliki 3 program pada KKN Surabaya tahun 2020 ini. Jadi tinggal yang lain. Apakah yang lain sudah mengikuti? Kita mengikuti 3 program itu, kita persetujuan secara keseluruhan misalkan, nggak masalah gitu. Nah, yang saya harapkan malam ini, setelah kita selesaikan diskusi malam ini, kalian diskusi mandiri di grup kalian, habis itu ambil satu titik ujung program yang harus kalian pilih nantinya. Kesepakatan secara keseluruhan yang akan diangkat apa sih di Surabaya ini. Dan ingat, ketika Anda akan mengangkat suatu masalah, tolong pastikan semua alasan-alasan bisa Anda jawab. Minimal, kenapa Anda mengangkat di daerah A? Karena ini. Kenapa Anda mengangkat ini? Karena itu. Nah, alasan-alasan logis itu yang saya butuhkan. Itu saja. Mungkin ada yang lain dari selain Mas Ramadan, Mas Hendra, ya. Mungkin yang lain. Bima, Mas Bima ini kok diem tok ini, Mas Bima ini. Sholat paling. Saya nggak ada ide, Bang. Oke, nggak apa-apa. Bang Yarinus ini. Bang Yarinus, suaranya. Tolong bersuara dong. Halo. Mikrofonnya nggak aktif itu. Nggak aktif atau di mute memang? Tak Di mute. Kayaknya sepertinya di mute, Pak. Nah, ini coba sih. Oh, saya nggak bisa ya. Iya, di mute. Ya, Bang Yarinus nggak bisa diajak ngobrol nih berarti nih. Ininya. Ini. Ya apa ya bahasa? Di mute. Di unmute, Bang Yarinus. Di tune on mikrofon. Yarinus. Oh ya wis, apa-apa. Oke, mungkin ada tambahan dari Bang Nizar sebelum selesai. Ada. Untuk
diskusi ini kayaknya cuman menghasilkan tiga ide dari saya, Mas Hendra, sama Mbak Aulia. Mbak Laili. Mungkin entah nanti dalam diskusi intern entah diperluas atau mungkin ada ide. Ya, kita masih belum tahu Pak. Tapi untuk menindaklanjuti kalimat jenengan tadi, untuk memilih lokasi dan apa, disertakan alasan gitu ya. Iya. Itu nanti di latar belakang gitu Pak. Di latar belakang, ya benar. Mungkin kerangkanya itu bisa kita asumsikan kayak jadi latar belakang, nanti pembahasan isinya apa aja, pelaksanaannya seperti apa, teknis. Satu lagi jadwal gitu. Iya, benar. Itu aja. Ya nanti diskusi lagi lah kelompok. Oke. Mohon maaf Pak kalau ini tadi hanya menghasilkan 3 ide dari mahasiswa kita. Ya. Oke. Kali menambahi itu mikrofonnya on itu. Oke, gini aja. Ya. Halo, monggo. Mas Bima mau ngomong ini? Enggak. Oh, enggak. Saya pikir mau ngomong. Gini, apa namanya? Oke, jadi tolong habis ini silakan kalian diskusi di internet. Nanti malam sebelum jam 10 kita teleponan lagi ya. Satu grup ini untuk menyelesaikan, untuk memunculkan satu program. Itu saja. Kalau sudah selesai satu program keluar, apa? Pakai aplikasi ini lagi, Pak. Boleh, mau pakai ini, pakai Zoom, silakan boleh, saya ngikut. Ya. Iya. Nanti kalau sudah keluar satu program, itu jadikan bahan untuk diskusi nanti malam ini. Tuh. Supaya nanti prosesnya dan tahapan-tahapan program kerja kalian kita sudah arahkan, tinggal kalian bikin proposal, tinggal loss gitu. Hari Sabtu udah selesai. Gitu. Harapan saya seperti itu. Oke ya, mungkin itu saja dari saya. Saya terima kasih. Harapan saya awal diskusi kita ini kalian menganggap saya pribadi sebagai kakak kalian, mas kalian, sahabat kalian, dari berbagai hal. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Oke. Selamat malam. Selamat malam, Pak. Ya.